Tangkap, tangkap, tangkap Roy Suryo. Tangkap Roy Suryo sekarang. Tangkap siapa? Jangan ragu, saya akan tetap membawa panti anti gosongnya ya. Oke, makasih. Oke, terima kasih. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logis menurut hukum harus dilakukan penahanan supaya tidak gaduh. Anda di penjara dan Anda membusuk dalam penjara. Alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang biasanya serba hitam ini kan duka cita. Ternyata abang salah kostum. Kenapa? Ada kegembiraan hari ini. Kan Mas Roy, siapkan saja semua pengacara Anda harus lebih cerdas lagi karena selama ini sudah seperti bagian dari tadi menanyakan kabar tentang informasi P21 kasus Roy Suryo. Kami jawab rekan-rekan sekalian bahwa alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi, sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Kemudian yang ketiga, atas pelaporan Ketua Harian BRN Sekjen Pradi Bersatu yang selama 1 tahun lebih ini bertarung melawan Roy Suryo CS, kemudian kemarin ingin menghadiahkan panci jika P21. Ya. Ini gimana tanggapan hari ini? Panci tetap akan saya serahkan nanti pada saat nanti sudah resmi banget dan itu sudah diteliti berkasnya, apalagi saya tambah bonus 3 kalau memang dilakukan penahanan. Tahap 2 ini harapan kita adalah bagaimana caranya supaya mengamankan dari pengadilan. Karena kalaupun ini P21, kalaupun ini tahap 2, yang menjadi persoalan saat ini adalah apakah mampu kita menjaga kondusivitas terkait persidangan. Nah, apakah jaksa berani menjamin bahwa sidang yang akan berlangsung nanti akan menjadi tertib? Nah, untuk itu, jikalau misalkan hal ini akan tahap 2, sebaiknya dilakukan dengan cara penahanan. Kenapa harus ada penahanan? Karena kalau tidak, akan menjadi blunder tuh. Akan menjadi masalah tuh nanti di pengadilan nanti. Jadi kita harus menjaga kondusivitas pengadilan. Saya berharap bahwa tahap 2 ini harus dilakukan penahanan. Apa langkah hukum yang akan diambil tim hukum dari Pak Jokowi ini jika ke depan ini kan proses apakah pengawalan pada penyerahan tersangka kepada kejaksaan ataupun penyerahan barang bukti? Oh, tidak masalah. Penyerahan itu akan berfungsi automatically secara langsung dari polisi ke kejaksaan. Itu kita nggak perlu mengawal, yang perlu mengawal itu pengacara sebelah. Ya, jadi karena takutnya ditahan kan, kalau ditahan kan tentu harus ganti baju, celana pendek, nggak boleh celana panjang dan lain-lain sebagainya. Nah, terus kalau terkait hadiah-hadiah yang akan saya berikan dengan Mas Roy, tenang, pasti saya akan menemui janji saya tentang panci anti gosong. Realisasinya di mana, Bang? Apakah di tahanan atau kita lihat tahapannya. Kalau tahapannya memang dilakukan penahanan, maka kami akan berikan di tahanan. Kalau misalkan tidak dilakukan penahanan, tentu pada saat mungkin sidang pertama. Sidang pertama. Oke, jadi ketika Pak Luhani bisa diganti Deputi Panci. Iya, betul sekali. Kita akan bawakan itu langsung di depan pengadilan. Tetapi saya berharap ini dilakukan penahanan karena biar kondusif. Bagaimana jika muncul gejolak protes dari pihak mereka? Karena mereka membandingkan bahwa soal periode waktu untuk P21 ini dari masing-masing kasus. Hukum tidak bisa diintervensi, hukum tidak bisa bila mana ada orang yang menghalang-halangi itu, maka obstruction of justice, ya. Berarti presiden yang mereka analogikan itu tidak relevan ya? Hah? Presiden
sebelumnya seperti kasus Jessica, kasus Ferdy Sambo yang periode waktu Bicara di pengadilan, kita nggak bicara di sosial media ataupun media manapun, mainstream atau apapun. Kita bicara di hadapan pengadilan, ya, gitu ya. Boleh spill sedikit Pak. Hah? Ini taktik nanti ini di pengadilan gimana nih? Mempersiapkan saksi, menghadirkan saksi-saksi yang memberatkan, dan semua bukti-bukti yang akan kami bawa di dalam pengadilan itu tentunya harus firm, sesuai dengan apa yang di dalam BAP. Kita hadirkan semua. Saksinya banyak nih. Apakah ada saksi mahkota dari pihak mereka? Saksi mahkota otomatis sudah ditandatangani oleh sahabat saya, Rismond Senifar. Ya, Berarti beliau akan datang nih. harus datang. Kalau nggak datang, ya berarti dia bukan sahabat saya. Kalau saat ini periode penahanan kan kurang lebih di kejaksaan 20 hari ya. Ya, dia bisa diperpanjang melalui pengadilan ya. Diperpanjang. Iya. Apakah itu tidak akan Sampai putus pengadilan. Oke. Nggak apa-apa. Berarti kewenangan kembali lagi ke pihak kejaksaan gitu. Ya, nanti kewenangan hakim itu menahan sampai putus. Bagaimana dengan klaster 1 Pak? Ah, itu yang itu tentunya satu rangkaian yang harus segera dilakukan. Semuanya akan dilakukan gitu. Harapan kita, jangan sampai saya dibilang wah itu harapannya nggak terbukti kan, tapi tetap hadiah pancinya saya kasih karena kan sudah mau tahap 2 kan, sisa tahap 2 kan gitu. Oke? Ada pesan-pesan lagi Bang untuk sahabat-sahabat Abang? Jangan ragu, saya akan tetap membawa panti anti gosongnya ya. Kalau lihat berita hari ini ya, saya mengucapkan selamat kepada Polda yang sudah mengumumkan P21. Jadi katanya tidak ada P21, itu sudah terjawab per hari ini. P21 sudah dilaksanakan. Barangkali sekarang kita kawal proses P21 ini kepada tahap 2 ya. Dan kita juga berharap kalau bisa dilakukan penahanan. Karena alasan untuk melakukan penahanan itu sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Karena di mana Roy Suryo begitu ditetapkan tersangka, itu terus ngoceh di luaran ya. Padahal menurut hukum, etika yang namanya hukum itu kan harus dihormati dalam kaitan ini. Tapi ternyata oleh yang bersangkutan itu tidak dilakukan. Itu artinya tindakan-tindakan kooperatif yang harusnya dilakukan oleh seorang tersangka itu tidak dilakukan, tidak dipenuhi, sehingga alasan untuk melakukan penahanan harusnya menurut hukum sudah memenuhi syarat untuk kepentingan itu sesuai dengan pasal 21 KUHP yang lama ya. Terima kasih. Oh ya. Kalau saya kan pelimpahan tahap 2 ini penyerahan barang bukti dan tersangka ini. Betul. Penahanannya berapa lama Pak? Begini, kalau ditahan berarti tahap 2-nya itu akan tertunda. Karena di dalam ketentuan hukum ya, polisi itu atau penyidik itu boleh melakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Ya, jadi kalau seandainya misal tahap pemanggilan tahap 2-nya hari Kamis ya, mungkin 20 hari ke depan di hari ya berikutnya itu ya, itu bisa dilakukan penahanan sebelum pelimpahan tahap 2 itu dilakukan. Jadi penyidik berarti penyidik bisa melakukan penahanan bisa menurut ketentuan hukum, ketentuan undang-undang. Itu dibenarkan. Kalau Itu. seandainya penahanan itu masih diperdebatkan, kemudian ada terjadi pengulangan, apakah apa yang langkah ini yang harus diambil? Apakah pihak kejaksaan kah atau pihak Polda yang harus mengambil langkah itu? Harusnya pihak Polda yang melakukan ini. Karena wilayah penangguhan penahanan setelah ditetapkan tersangka itu kan dilakukan oleh Polda. Jadi harusnya menurut hukum itu juga harus Polda mengambil inisiatif untuk melakukan penahanan kepada Roy Suryo. Ya, itu juga berkaitan dengan penahanan menjelang tahap 2 itu masih dibenarkan menurut KUHP seperti yang saya katakan tadi. Itu. Berarti status penahanan sebagai tahanan kota itu masih berlaku ya Pak sampai ke kejaksaan? Begini, kalau tahanan kota itu barangkali kan dia sudah mengajukan penangguhan penahanan. Dari pengajuan penahanan itu ya terjadi penahanan kota. Karena alternatif penahanan itu kan ada 2. Ya, penahanan yang dilakukan di dalam LP, di dalam rutan rumah tahanan, ya, dan juga dilakukan di tahanan kota, ya, atau tahanan rumah. Ini kan yang dilakukan tahanan rumah, tahanan kota. Kalau itu dilakukan, ya berarti ada kesepakatan sebetulnya dia tidak boleh mengulangi perbuatan. Tapi ternyata, ya perbuatan yang sama itu dilakukan secara berulang-ulang. Itu hampir tiap hari dilakukan. Oleh karena itu sebagai konsekuensi logis menurut hukum harus dilakukan penahanan
supaya tidak gaduh. Itu harapan saya. Makasih. Baik. Apa ada pesan yang untuk Pak Groseno, Pak? Ini sedikit, karena Pak Groseno mengatakan bahwa kalau seandainya P21 saya belajar ulang hukum di jaksa, ini gimana nih, Pak? Ya sekarang belajar aja. Karena kan nyatanya sudah P21. Terlepas bahwa nanti seperti apa, kita harus hormati penyidik atau katakanlah Polda melalui Direskrim per hari ini sudah mengumumkan P21 sebagaimana juga yang termuat di Detikcom. Selamat dulu kepada penyidik, kepada Polda, kepada Direskrim ya, semua jajaran yang ada di Polda, Kapolda juga. Ini luar biasa kerja-kerja yang diharapkan oleh Pak Jokowi. Terima kasih. Nggak selamat ke Roy Suryo CS, Pak? Oh enggak, selamat kita mau ditahan aja dia itu kan. Selamatnya untuk ditahan. Makasih. Tangkap Roy Suryo. Tangkap Roy Suryo sekarang. Tangkap siapa? Tangkap siapa? Tangkap Roy Suryo. Tangkap si Tifa. Tangkap siapa? Baik, tanda kami memukul panci ini membuktikan bahwa hukum sekarang sudah sampai. Pemeriksaan ataukah Polda sudah berbicara tentang P21. Adalah kami merayakan syukuran kecil-kecilan. Saya berharap di kesempatan ini Polda segera secepatnya berbicara tentang P21, lalu apabila sudah diserahkan ke kejaksaan, kapan kejaksaan menahan Roy Suryo dan si Tifa? Jangan biarkan si Roy Suryo dan si Tifa dan kawan-kawan ini keliaran di luar karena tukang buat gaduh. Jadi kami mendesak Bapak Kejaksaan agar segera meminta Polda juga menahan, segera menahan. Setelah itu, setelah P21 lengkap, diserahkan kepada pengadilan untuk segera gelar perkara, segera melakukan proses sidang di situ. Dan terakhir, apabila kejaksaan tidak meminta untuk ditahan, maka kami akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di Kapolda maupun di kejaksaan untuk menggulingkan kejaksaan RI. Itu saja. Tangkap siapa? Tangkap terus. Terima kasih. Ini sebuah kabar yang sangat luar biasa. Saya dengan Bung Semi dari Padepokan Laskar Siliwangi Indonesia, Ketua Umum Tim Garuda 08, sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Mereka sudah menyatakan bahwa kasus dari Roy Suryo CS sudah P21 dan ini langkah yang luar biasa dalam penanganan hukum tentang ijazah palsu Pak Jokowi. Dan kami berharap kita harus mengawal proses persidangan nanti, ya, langkah-langkah apa yang akan diambil oleh tim hukum dari Pak Jokowi untuk menyatakan ijazah tentang ijazahnya Pak Jokowi, dan masalah yang lain-lain kita tunggu saja dari kejaksaan untuk melakukan langkah-langkah mereka. Menyangkut masalah penahanan, seharusnya mereka sudah ditahan, tetapi kami berharap pihak kejaksaan juga mengambil langkah hukum apakah perlu Roy CS ini ditahan. Itu dari saya yang paling penting. Ini melihat kalau positifnya, kalau seandainya mereka tidak ditahan, kemudian terjadi lagi gejolak-gejolak di luar, seperti apa yang harus langkah yang diantisipasinya? Kami berharap kejaksaan dapat mengambil langkah untuk melakukan penahanan terhadap para tersangka karena mereka itu punya pasal yang dikenakan untuk mereka itu pasal yang sudah maksimal, ya, pasal dengan hukuman yang sangat maksimal. Jadi mereka harus ditahan. Menurut kami, hemat kami, untuk melindungi informasi, biodata dan barang bukti, mereka harus ditahan. Itu menurut kami. Tetapi itu adalah hak prerogatif dari kejaksaan itu sendiri. Melihat rentetan peristiwa, ya, ini sudah sekian lama, ya, Roy Suryo kan membandingkan bahwa P21 itu ada yang cepat, ada yang lambat, dan ini termasuk lumayan lama, ya, tapi sangat lama. Sangat lama. Kira-kira abang melihat apakah ini suatu kewajaran atau suatu keanehan?
ada keanehan sebenarnya seperti ini. Apakah ada tekanan terhadap pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan tentang kasus ijazah palsunya, ijazah Pak Jokowi yang dikatakan palsu oleh pihak Roy Suryo CS. Tetapi kita sangat mengapresiasi dengan adanya P21 ini, berarti hukum di Republik ini sudah sangat luar biasa baik. Ya, kita harus mendukung apa yang dilakukan kerja keras dari pihak kepolisian untuk mengumpulkan bukti, bahkan menghadapi badai dan tekanan oleh pihak-pihak lain seperti itu. Nah, kalau melihat rentetan peristiwa selama ini gimana? Tanggapan apa yang dari tahun lalu hingga sekarang ya? Bagaimana mereka menarasikan ijazah Pak Jokowi palsu, ijazah Pak Jokowi palsu. Sekian banyak lembaga yang sudah terlibat ya untuk memberikan soal originalitas ijazah Pak Jokowi, kemudian digiring sana sini. Bahkan begitu banyak narasi-narasi mereka yang keluar dari rel selama ini tuh. Ini jawaban yang luar biasa, jawaban yang sangat tepat dengan adanya P21, naiknya P21 ke Kejaksaan dan mulai akan disidangkan nanti. Ini sudah hal yang sangat luar biasa, membantah semua narasi-narasi jahat terhadap Pak Jokowi, termasuk dengan narasi jahat juga mereka nantinya kepada Wakil Presiden. Nah, ini harus kita kawal proses hukumnya, harus kita kawal proses persidangannya. Jangan sampai ada lagi hal-hal yang tidak yang terjadi atau melemahkan proses hukum itu sendiri. Nah, berarti kalau abang lihat ini kan ada hal yang sedikit keluar dari rel ya, di mana Ya. pengacara mereka Refli Harun Ya. yang mengatakan bahwa Mas Gibran itu bukan anaknya Pak Jokowi. Apa tanggapan? Ini aneh, Mas Gibran bukan anaknya Pak Jokowi. Apalagi yang nanti mereka bilang? Nanti mereka bilang lagi, ya cucu Pak Jokowi, anaknya Mas Gibran bukan cucunya Pak Jokowi. Nanti mereka bilang lagi, adik kandungnya Pak Jokowi bukan adik kandungnya Pak Jokowi. Apalagi yang mereka mau katakan untuk menyerang Pak Jokowi dan keluarga. Ini bagi saya bukan perbuatan orang yang waras. Ini perbuatan orang yang tidak waras. Ya, mereka pernah bekerja di bawah pemerintahan Pak Jokowi dan mereka tahu persis siapa Pak Jokowi. Tetapi mereka ini justru yang balik menyerang Pak Jokowi. Ini unsurnya apa? Unsur sakit hati kah? Atau ada unsur-unsur lain atau tunggangan lain untuk melemahkan dan menjatuhkan citra dari Pak Jokowi dan keluarga? Apa pesan abang untuk Roy Suryo? Buat Roy Suryo, ini jawaban yang selama ini Anda katakan keluarga Pak Jokowi, menghina keluarga Pak Jokowi, menghina ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ini jawaban. Saya harap Anda dipenjara dan Anda membusuk dalam penjara. Selamat sore Adindaku. Ya, ini luar biasa. Adinda. Kita dengan ini suasana cerah ini. Cerah. Hari ini kabar luar biasa ya. Hanya 2-3 kalimat saja dari Polda Metro Jaya ternyata sampai ke telinga kita juga ya terkait P21 Roy Suryo. Gimana tanggapan abang? Ini kan serba hitam hari ini nih. Wah, itu kode apa ini bang? Biasanya serba hitam ini kan duka cita. Oke. Ternyata abang salah kostum. Oke. Kenapa? Ada kegembiraan hari ini. Ya. Berduka itu kalau supremasi hukum nggak jalan. Oke, benar. Nah, ternyata hari ini supremasi hukum itu berjalan dengan baik. Sebagaimana alurnya hukum ditegakkan. Kebenaran itu pasti datang, walau kadang-kadang sering terasa terlambat. P21 kita dengar sore ini, abang membaca di media nasional, ada juga di salah satu channel podcast, bahwa sudah P21 penanganan perkara saudara RS dan T, apa tuh yang TT yang perempuan itu ya, itu. Ini perlu diapresiasi atas kinerja yang begitu profesional dari pihak penyidik, Reskrimum Polda Metro Jaya, dan pihak kejaksaan. Kemarin-kemarin ada yang bilang sampai begini begitu, bahkan ada yang menyatakan tidak akan P21. Kalau sampai P21, ini kalau nggak salah ya, disclaimer dulu, orang ini akan kembali belajar ilmu hukum atau apalah terkait dengan hukum. Ternyata P21. Kembali semester 1 mungkin. Kembali ke. Jadi selamat dan terima kasih kepada
penyidik dan Reskrimum Polda Metro Jaya serta pihak kejaksaan yang telah menetapkan P21 atas perkara yang bergulir begitu panjang dan menyita perhatian, bukan hanya menyita perhatian, tapi menghabiskan energi anak bangsa ini. Sekali lagi, hukum pasti tegak, walau langit akan runtuh, kebenaran pasti datang. Terima kasih. Terkait penahanan bagaimana? Itu kan wilayah hukumnya dari pihak penegak hukum. Apalagi dengan undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana. Sepenuhnya kita serahkan kepada penegak hukum apakah akan ditahan atau tidak ditahan. Yang kita ingin pastikan, hukum harus tegak dan prosedur berjalan sebagaimana mestinya. Profesionalisme dari pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan tidak lagi perlu diragukan. Kalau selebrasi sih sebenarnya ini bukan sesuatu yang surprise bagi saya. Ini biasa-biasa aja karena kita udah yakin bahwa P21 itu pasti terjadi. Kan ini soal waktu saja. Karena yang sering kita bilang mens reanya dapat, actus reus, jadi niatnya ada, perbuatan-perbuatannya ada, kemudian ditopang oleh sekian 706 alat-alat pendukung, alat bukti apa segala macam, 130-an saksi dan 22 saksi ahli. Apa dasar untuk tidak P1? Ya kan? Kemudian terus berulang kelakuan-kelakuan para tersangka ini, terus mengulang-ulang kampanye dan mengulang-ulang perbuatan itu tanpa disadari oleh mereka di berbagai media, media TV, di podcast apa segala macam, tetap menuduh kan. Seharusnya kan mereka kalau pintar cooling down karena posisi mereka itu tersangka. Nah, hanya hukum memberi ruang, selama ini mereka tidak ditahan ya. Padahal seharusnya ditahan karena itu ancaman hukumannya juga di atas 5 tahun, khususnya yang klaster yang berat itu. Lalu kemudian undang-undang berganda dan pasal berganda, pasal berlapis kan sebenarnya 2 undang-undang, KUHP dan ITE ya. Makanya ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Nah itu sebenarnya dasar. Jadi kalau hari ini ada pengumuman bahwa sudah P21, kita nggak kaget karena memang harusnya, bahkan kenapa nggak dari dulu gitu kan. Kasih semangat untuk semua netizen yang selama ini merindukan P21 apa? Ya, jadi gini, makanya teman-teman semua yakinlah bahwa kebenaran itu pasti akan muncul, menemukan jalannya dan menegaskan keberadaannya. Hari ini itu adalah baru setengah dari kebenaran. Karena kebenaran yang hakiki nanti ketika ketukan palu bahwa jatuh vonis berapa tahun kepada para tersangka ini. Jadi ya kalau bisa, ya feeling, prediksi kalau bisa, kalau berharapannya ya maksimal 12 tahun harusnya. Tapi ya supaya ini bagian dari efek jera pendidikan politik dan pendidikan hukum ya, bahwa di dalam kebebasan Anda berbicara ada kebebasan orang lain yang harus Anda juga hargai dan jaga. Nah disitulah poinnya. Nah ini memberikan pendidikan hukum bagi semua anak-anak bangsa bahwa ketika kita berbicara, bibir lidah kita yang diberi kebebasan oleh undang-undang, tetapi juga undang-undang mengatur nggak boleh mencederai hak martabat orang lain. Nah itu pendidikan dari proses ini. Gitu. Kita maju terus ya. Jadi harus terus. Pesan dong, kan biasanya agak kadang-kadang berantem sama Mas Roy di TV. Pesan Mas Roy gimana nih? Gimana? Oh ya, kalau ya apapun itu Mas Roy adalah anak-anak bangsa, tetap kita hanya mau menyampaikan Mas Roy, siapkan saja semua alibi ya, semua narasi-narasi Anda untuk membantah semua tuduhan-tuduhan yang sudah dijatuhkan kepada Anda, untuk bagaimana minimal hukuman Anda tidak jatuh pada keputusan maksimal, tapi ya ada jalan tengah lah, minimal mungkin setengah dari ancaman itu, atau syukur-syukur hakim nanti merasa iba melihat Anda. Jadi siapkan kesehatan, siapkan pengacara Anda harus lebih cerdas lagi karena selama ini sudah seperti bagian dari bagian dari orang yang berperkara ya. Hakim iba bang? Ya kalau misalnya iba lihat bahkan hukumannya nggak kena. Nah itu yang problemnya. Masalahnya kan ini khusus satu orang ini yang tersangka, satu orang ini yang terus berkampanye sampai detik ini.
Pak ijazah Pak Jokowi palsu itu kan adalah seorang residivis yang ya secara hukum itu berat sekali, tetapi ya saya bilang apapun itu kan semua itu ada di palu sidang, jadi hakim punya kewenangan full ya. Dominus litis, jadi semua itu perkara dalam kewenangan full hakim nanti.